Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita baca Al-Faslu Sabi'u, pasal yang ketujuh, Adabul Udhiyati, adab-adab berkurban. Al-Udhiyah artinya berkurban ya. Wahya min sya'airil islami zahirati, ya, berkurban itu termasuk di antara syiar-syiar Islam yang nyata ya. Berkurban termasuk di antara syiar-syiar Islam yang nyata. Sya'air ya, jamak dari syairah ya. Wahya min sya'airil Islam. Apa itu sya'air? Sya'air adalah bentuk jamak dari kata syairah. Syairah itu adalah perkara-perkara yang dianjurkan oleh syara, oleh Allah SWT untuk dikerjakan. Perkara-perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan secara bersama-sama oleh kaum muslimin itu disebut dengan sya'air ya. Kalau bahasa Indonesianya syiar ya, itu dikata syairah. Syairah jamaknya adalah sya'air. Wahia min sya'airil islami zahirati, ya, udhiyah atau berkurban dalam bahasa kita ya, itu termasuk di antara syiar-syiar Islam yang nyata, yang jelas. Wa mimma ta'akkada fi'luhu, dan di antara ya ibadah yang ditekankan untuk dilakukan, walhasu alaihi, dan ditekankan untuk dikerjakan dan juga didorong untuk dilakukan ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan didorong untuk dilakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian zabahal udhiyata sabihata Idul Adha, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah, hewan kurban, sabihata Idul Adha, yaitu pada pagi hari Idul Adha. Jadi berkurban atau udhiyah itu termasuk di antara syiar Islam yang nyata, yang tampak, yang ditekankan untuk dilakukan, dan Rasulullah SAW telah mendorong umatnya untuk melakukannya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih hewan kurbannya pada pagi hari Idul Adha. Wa 'ala man arada an yudhhiya an yata'arrafa 'ala ba'dil adabil muta'alliqati bil udhiyah. Dan bagi orang-orang yang ingin ya berkurban, dia harus mengetahui beberapa adab yang berkaitan dengan berkurban. Orang-orang yang ingin berkurban, dia harus mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan udhiyah, dengan berkurban ya. Famin hadhil adab, di antara adab-adab ini, al-adabul awwalu, adab yang pertama, al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yanwi bi zabhil udhiyati izhar sya'airil Islam, di mana dia berniat ya untuk menampakkan syiar Islam dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Wa syukran nikmatillah, dan juga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yanwi bizalika riya'a wala sum'ata, dia tidak berniat dengan kurban tersebut riya dan juga sum'ah. Jadi adab yang pertama ketika seseorang ingin berkurban, adab yang pertama adalah dia mengerjakan kurban, dia melaksanakan kurban ya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ikhlas itu artinya beribadah hanya ya karena Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena faktor-faktor yang lain. Itu kita namakan al-ikhlas ya, yaitu memurnikan niat ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata ya. Begitu juga dalam udhiyah, dalam berkurban, seseorang harus ya wajib hukumnya ya untuk ikhlas ya berkurban karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Lihat di sini apa bentuk-bentuk ikhlas dalam berkurban itu. Pertama, bentuknya izhar sya'airil Islam. Jadi dia berkurban itu ya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, untuk menampakkan ajaran Islam ya, di mana semua orang melihat bahwa berkurban itu merupakan ajaran yang agung dalam agama Islam. Wa syukran nikmatillah taala, bentuk ikhlas yang lain dalam berkurban adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki, kemudian diberikan hewan ternak, kemudian hewan ternak tersebut ya disembelih sebagai rasa syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berniat untuk iqtida, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam seperti kita ceritakan tadi, beliau menyembelih hewan kurbannya pada pagi hari di hari Idul Adha. La yanwi bizalika riya'a wala sum'ah, ya, ketika dia berkurban dia tidak ya riya, dia tidak sum'ah ya, karena Allah Subhanahu wa taala
tidak menerima ibadah yang bercampur dengan riya. Allah juga tidak menerima ibadah yang bercampur dengan sum'ah. Jadi adab yang pertama dari adab-adab berkorban adalah seseorang berkorban yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dia berkorban semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menampakkan syiar Islam, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak riya serta tidak sum'ah dalam ibadah yang dia lakukan tersebut. Ya, ibadah kurban. Ya. Itu adab yang pertama. Al-adabu tsani, adab yang kedua, alla yamussal mudahhi syai'an min sya'rihi wala basyarihi. Orang yang akan berkorban tidak menyentuh sesuatu dari rambutnya dan juga tidak dari kulitnya, yakni tidak memotong rambut juga tidak memotong kulit, ya. Mungkin ada kulitnya yang terkelupas, dia tidak potong, ya. Ketika dia ingin berkorban itu dilakukan adalah sejak hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Yakni min awali syahril Zulhijjah, yakni min awali syahri Zulhijjah, yaitu dari awal bulan Zulhijjah. Wa hatta al-faragh min zabhil udhiyati, sampai selesai menyembelih hewan kurban. Orang yang ingin berkurban, maka di antara sunnah yang hendaknya dia kerjakan adalah dia tidak memotong rambut juga tidak memotong kulitnya. Itu dilakukan dari awal bulan Zulhijjah, ya. Ya. Sampai kapan? Sampai dia selesai menyembelih hewan kurban. Fa inna man arada an yudahhiya, barang siapa yang ingin berkurban, fa innahu la ya'khudhu syai'an min sya'rihi wala sya'ri jasadihi, maka dia tidak memotong rambutnya juga tidak memotong rambut yang ada di tubuhnya, ya. Tidak memotong rambutnya juga tidak memotong rambut yang ada di tubuhnya, ya. Rambut yang disunahkan tidak dipotong dari awal bulan Zulhijjah sampai selesai berkurban. Begitu juga rambut yang ada di tubuh, kumis dan sebagainya, ya. Bulu ketiak misalnya, ya, dan rambut-rambut yang lain yang ada di tubuh tidak dipotong. Dari kapan? Dari awal bulan Zulhijjah sampai selesai dia berkurban, ya. Wala ya'khudhu min basyarihi syai'a kaqasil azfari wa nahwi zalik. Dia juga tidak memotong, ya, sesuatu dari kulitnya. Kaqasil azfar, seperti memotong kuku, wa nahwi zalik dan sebagainya. Juga orang yang akan berkurban dari awal bulan Zulhijjah sampai selesai dia menyembelih hewan kurban, dia tidak dianjurkan untuk memotong sesuatu dari kulitnya. Misalnya Misalnya kukunya, dia tidak potong dari tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai dia berkurbannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW bersabda, "Iza dakhala al-ashru", apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a, maka janganlah dia yang memotong sesuatu dari kulitnya dan memotong sesuatu dari rambutnya, dan janganlah dia memotong sesuatu dari kulitnya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, apabila seseorang di antara kalian ingin berkurban, telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong sesuatu dari rambutnya, jadi tidak potong rambut, juga tidak memotong sesuatu dari kulitnya, seperti memotong kuku. Ini tidak dianjurkan ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagi orang yang ingin berkorban, tidak keluarganya, tidak keluarganya, tapi orang yang berkorban itu sendiri, ya. Wa kadzalika la yaqta'u syai'an zaidan fi jildihi, demikian pula dia tidak memotong sesuatu yang berlebih dari kulitnya. Mungkin ada kulit yang berlebih sedikit, terkelupas misalnya, pecah misalnya kukunya, dia tidak potong, illa an yata'azza bizalika, kecuali kalau dia terganggu dengan demikian. Mungkin ada yang luka yang harus dipotong, itu tidak mengapa dipotong, atau ada kulit yang mungkin terkelupas, kalau tidak terganggu tidak dipotong. Tapi kalau terganggu seseorang, maka dia boleh dipotong, au bi zufrin maksurin, begitu pula dengan kuku yang pecah, mungkin kukunya pecah, terkena benda yang tumpul misalnya, pecah kukunya. Kalau seandainya tidak mengganggu dia, maka dibiarkan sampai selesai dia berkurbannya. Tapi kalau dia terganggu dengan kuku tersebut, terasa sakit misalnya, maka dia harus potong, fala haraja alaihi, tidak ada dosa atasnya. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak memotong rambut dan juga tidak memotong sesuatu dari kulit ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Para ulama mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah agar seseorang dimerdekakan dari neraka secara utuh dengan seluruh anggota tubuhnya, itu hikmahnya.
Kemudian al-adabus salisu, adab yang ketiga, ijtinabul adahi allati fiha aibun wadihun, menjauhi binatang-binatang kurban yang di dalamnya ada aib yang nyata, aib yang jelas, ada kekurangan yang jelas, ya. Yakni lati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la tujzi, yaitu kekurangan-kekurangan yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wazalika haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yajzina fil adahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurbannya. Al-aura al-bayyinu auruha, binatang yang picak matanya, yakni buta sebelah matanya dan jelas kebutaannya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Hewan kurban itu kambing, sapi ataupun onta, ya. Kerbau juga termasuk jenis sapi, ya. Jadi boleh dikurbankan. Tapi yang tidak boleh itu apa? Binatang hewan kurban yang nyata picak matanya, yakni buta sebelah matanya. Al-aura al-bayyin wa auruha, binatang yang picak sebelah matanya dan jelas, ya, kepicakannya tersebut, jelas kebutaan matanya sebelah, ya. Wal maridah al-bayyin maraduha, yang kedua binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Binatang yang sakit jelas sakitnya, tidak mau makan berhari-hari misalnya, makanannya rumputnya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal arja al-bayyin dal'uha, juga binatang yang pincang, yang jelas kepincangannya. Pincang, mungkin cedera kakinya, patah kakinya satu misalnya, tidak boleh jadikan hewan kurban. Wal ajfa allati la tunqi, dan juga binatang yang sangat kurus yang tidak, ya, ada tulang sumsum di dalam tubuhnya, ya, tidak ada lemaknya. Jadi ada 4 binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurbannya, yaitu yang picak matanya, buta sebelah matanya dan itu sangat nyata, sangat jelas. Yang kedua yang sakit, yang sangat jelas parah sakitnya. Yang ketiga yang pincang sehingga tidak bisa berjalan normal binatangnya. Dan yang keempat adalah binatang yang sangat kurus, ya. Jadi dipilihlah yang sempurna, yang gemuk, kemudian yang sempurna, ya, fisik dari binatang kurban tersebut, ya. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, an yakhtara udhiyatan tayyibatan. Adab yang keempat adalah memilih sembelihan yang baik, menyembelih hewan sembelihan yang baik. Bimakna an yakhtaral udhiyata saminatan tayyibatan, dengan arti bahwa seseorang memilih hewan sembelihan yang gemuk dan bagus. Gemuk dan bagus, ya, gemuk, ya, supaya banyak dagingnya, bisa dimakan, bisa disedekahkan, bisa dihadiahkan. Tayyibatan, baik, yaitu tidak ada cacatnya. Khaliyatan minal uyub kama sabaqa, ya, bebas dari segala cacat-cacat yang telah kita sebutkan tadi. Dia tidak kurus, dia tidak pincang, dia tidak buta sebelah, dia tidak sakit, ya. Wa yustahsanu ma yutaqarrabu bihi ila rabbih azza wa jalla. Wa yustahsanu ma yutaqarrabu bihi ila rabbih azza wa jalla, dan dia berusaha, ya, mempersembahkan yang paling bagus, ya, kepada Tuhannya Allah azza wa jalla. Dia persembahkan yang paling gemuk, yang paling bagus, ya, yang paling besar, ya. Fa hadza min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayati. Ini termasuk di antara tuntunan Nabi SAW sebagaimana akan diterangkan. Jadi adab yang keempat ini menjelaskan bahwa ketika seorang ingin berkurban, maka dia pilih hewan kurban yang bagus, yang baik, ya, yang besar, yang gemuk sesuai dengan kemampuannya, ya, yang bebas dari segala cacat-cacat yang tidak boleh ada pada hewan yang dikurbankan. Dan seseorang berusaha untuk memilih yang terbaik untuk dikurbankan, ya, untuk Allah Azza wa Jalla. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, zabuhul udhiyati biyadihi. Zabuhul udhiyati biyadihi. Itu bacaannya al-udhiyah, ya, zabuhul udhiyati biyadihi. Menyembelih hewan kurban dengan tangan sendiri. Maksudnya orang yang berkurban dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau dia mampu. Yakni iza istata'al mudahi an yazbaha udhiyatahu biyadihi. Yaitu kalau orang yang berkurban mampu menyembelih hewan kurbannya sendiri, ya. Jadi dianjurkan orang yang berkorban itu sendirilah yang menyembelih hewan kurbannya, dengan syarat dia mampu, dia pandai menyembelih, ya, dia juga punya keberanian. Tapi kalau coba-coba jangan, bisa saja dia terluka atau hewan kurbannya tidak sempurna dalam penyembelihannya. Tapi kalau dia bisa, mampu, pandai menyembelih, maka dianjurkan dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Fa inna haza afdalu. Sesungguhnya ini lebih baik, yakni menyembelih sendiri hewan kurban, itu lebih baik. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam dhaha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban bi kabsyain, dengan 2 ekor kambing, amlahain,
yang gemuk, aqranain dan bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih keduanya secara langsung dengan tangan beliau. Wa sama wa kabbar. Beliau mengucapkan tasmiyah, ya bismillah, wa kabbar dan bertakbir Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala safahiha wa wada'a rijlahu ala safahihima. Dan beliau meletakkan kaki beliau di di leher binatang tersebut, ya. Jadi dianjurkan yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang berkurban itu sendiri kalau dia mampu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Kemudian beliau sembelih dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau mengucapkan tasmiyah, yaitu basmalah, bismillah, dan juga beliau bertakbir. Kemudian beliau letakkan kaki beliau di leher kedua binatang tersebut. Wa illa fala ba'sa an yadfa'aha ila ghairihi liyazbahaha. Kalau dia tidak mampu, maka tidak mengapa dia serahkan ke orang lain untuk dia sembelih. Kalau seseorang tidak mampu menyembelih, enggak apa-apa. Dia serahkan kepada orang lain, dia percayakan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya. Tapi kalau dia mampu, hendaklah dia sembelih sendiri. Itu lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-adabus sadisu, adab yang keenam, man kana zabaha qabla salati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia ganti. Ya, kalau ada orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, ya, maka hendaklah dia ganti dengan hewan kurban yang lain. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad sannal udhiyata ba'da salatil Id. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mensunahkan udhiyah, penyembelihan hewan kurban ba'da salatil Id, setelah salat Id. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dianjurkan dilakukan setelah salat Id, salat Idul Adha. Wa man zabaha qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum mengerjakan salat Id, maka sembelihannya itu adalah daging yang dia sediakan untuk keluarganya. Walaysa minun nusuki, dan tidak termasuk udhiyah sama sekali. Wa alaihi an yazbaha makanaha, dan dia harus menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha qabla salati fa innama zabaha li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, sesungguhnya dia menyembelih adalah untuk dia makan sendiri. Wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna udhiyahnya atau kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia sudah melakukan sunnah yang sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Jadi kalau ada orang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka hendaklah dia ganti dengan hewan kurban yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, itu adalah daging yang dia sediakan untuk dimakan oleh keluarganya, oleh dia dan keluarganya, dan dia tidak termasuk udhiyah, tidak termasuk kurbannya, dan dia mesti ganti dengan kurban yang lain. Ya. Al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, mura'atu adabiz zabhi, memperhatikan adab-adab menyembelih, mislu nahril ibli qa'imatan ma'qulatan yaduhal yusra. Misalnya onta disembelih dengan memotong pangkal lehernya dalam keadaan berdiri dan diikat tangannya, kaki depannya yang kiri. Ini sunnahnya seperti itu kalau menyembelih onta, yaitu onta itu disembelih ya pada pangkal lehernya disebut dengan nahar. Kemudian dalam keadaan onta tersebut berdiri dan kaki depannya yang kiri itu diikat. Nah, itu sunnah pada menyembelih onta, ya. Wa zabhul baqari wal ghanami mudja'atan ala jambihal aisar. Dan menyembelih sapi dan kambing adalah dengan dibaringkan di atas lambungnya yang kiri. Nah, itu kalau menyembelih sapi dan kambing, yaitu dibaringkan, ya, kemudian dibaringkan di atas lambungnya yang kiri. Wa haddu syafrati wa tasmiyati wa takbir, juga menajamkan pisau, cari pisau yang setajam-tajamnya. Ya, sebaik-baik sembelihan adalah yang secepat-cepatnya, dan sebaik-baik pisau untuk menyembelih adalah pisau yang tertajam sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ya, wa tasmiyati, ditajamkan pisau, kemudian mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah adalah bismillah. Ya, wa takbir, kemudian bertakbir, yaitu Allahu akbar. Wa ada mi izhari syafrati lizabiha,
dan tidak memperlihatkan pisau ya kepada hewan yang akan disembelih. Tidak memperlihatkan pisau kepada hewan yang akan disembelih. Wa ada mizabhi dabbatin amamal ukhra. Tidak menyembelih hewan yang lain, tidak menyembelih hewan ya di depan hewan lain yang telah disembelih. Tidak menyembelih hewan kurban di depan hewan lain yang sudah disembelih. Wa ghairi zalika mimma ya'ti tafsiluhu fi fasli adabi zabih, dan adab-adab yang lain yang akan diterangkan dalam adab-adab menyembelih. Fal turaji' fi mawdhi'iha min hadzal kitab. Maka hendaklah kamu rujuk ya kepada tempatnya dalam kitab ini. Fa hadza ma yassarallahu bihi min adabil udhiyah. Inilah adab-adab udhiyah, adab-adab berkurban yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dituliskan dalam kitab ini. Wa iddatuha sab'atu adab. Jumlahnya ada 7 adab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada 7 adab udhiyah, adab-adab berkurban yang diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini yang berkaitan dengan adabul udhiyah, adab-adab menyembelihnya. InsyaAllah kita lanjutkan membaca kitab ini ya berkenaan dengan adab-adab yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.